Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lendi Ramadan Sombing. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan tugas pada mata kuliah Hukum Jaminan, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan membawa topik tentang bank garansi. Baik, langsung saja kita kepada materi mengenai bank garansi. Pengertian bank garansi adalah salah satu jasa yang diberikan oleh bank berupa jaminan pembayaran sejumlah tertentu uang yang akan diberikan kepada pihak yang menerima jaminan, hanya apabila pihak yang dijamin melakukan cedera janji. Perjanjian bisa berupa perjanjian jual beli, sewa, kontrak mengontrak, pemborongan, dan lain-lain. Pihak yang dijamin biasanya adalah nasabah bank yang bersangkutan, sedangkan jaminan diberikan kepada pihak lain yang mengadakan suatu perjanjian dengan nasabah. Kita masuk kepada jenis bank garansi. Beberapa jenis bank garansi yang ada antara lain: yang pertama, bank garansi. Pembelian bank garansi diberikan kepada supplier atau pabrik sebagai jaminan pembayaran atas pembelian barang oleh nasabah atau pihak yang dijamin oleh bank. Yang kedua, bank garansi pita cukai tembakau. Bank garansi yang diberikan kantor bea cukai sebagai jaminan pembayaran pita cukai tembakau atas rokok yang dijual oleh pabrik rokok. Dalam hal ini, pihak yang dijamin adalah pabrik rokok. Dan yang ketiga, bank garansi penangguhan biaya masuk. Bank garansi yang diberikan kepada kantor bea cukai sebagai jaminan pembayaran biaya masuk atas barang yang dikeluarkan dari pelabuhan milik nasabah. Dan yang keempat, bank garansi tender bid atau bid bond. Bank garansi yang diberikan kepada pemilik proyek atau bauher untuk kepentingan kontraktor atau referensi yang akan mengikuti tender atas suatu proyek. Nah, dalam hal ini, pihak yang dijamin adalah kontraktor atau referensi tersebut. Salah satu persyaratan kontraktor atau referensi dapat mengikuti tender adalah menyerahkan bank garansi. Yang kelima, ada bank garansi pelaksanaan atau performance bond. Bank garansi yang diberikan kepada pemilik proyek atau bauher untuk kepentingan kontraktor atau referensi guna menjamin pelaksanaan pekerjaan atau proyek oleh kontraktor. Dalam hal ini, pihak yang dijamin adalah kontraktor atau referensi. Dan yang keenam, ada bank garansi uang muka atau advance payment bond. Bank garansi yang diberikan kepada pemilik proyek atau bauher untuk kepentingan kontraktor atas uang muka yang diterima oleh kontraktor. Dalam hal ini, pihak yang dijamin adalah kontraktor. Dan yang ketujuh, ada bank garansi pemeliharaan atau retention bond. Bank garansi yang diberikan pemilik proyek atau bauher untuk kepentingan kontraktor guna menjamin pemeliharaan atas proyek yang telah diselesaikan oleh kontraktor. Nah, kita masuk ke dalam pihak-pihak dalam bank garansi. Dalam bank garansi ada 3 pihak yang terlibat, diantaranya ialah yang pertama ada bank. Bank adalah penjamin dengan menerbitkan dan membayar sertifikat bank garansi atas nama kontraktor atau referensi. Dan yang kedua ada pihak nasabah atau kontraktor. Nasabah adalah pemborong yang dijamin dan meminta sertifikat bank garansi kepada bank. Dan yang ketiga adalah pemilik proyek. Pemilik proyek adalah pihak yang menerima jaminan dan pemegang sertifikat bank garansi serta dapat mencairkannya jika pemborong atau referensi cedera janji. Nah, kita masuk kepada manfaat bank garansi. Ada beberapa manfaat dalam bank garansi. Yang pertama ada penerimaan berupa biaya administrasi atau provisi atau komisi yang merupakan fee based income bagi bank.
Dan yang kedua ada manfaat pengendapan dana store jam yang merupakan dana murah bagi bank. Dan yang ketiga ada manfaat memberikan pelayanan kepada nasabahnya sehingga nasabah menjadi lebih loyal kepada bank. Nah, kita masuk kepada peran bank garansi dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Bank garansi berfungsi mendorong bank untuk membantu memperlancar lalu lintas barang dan jasa, serta perdagangan surat berharga. Bank Ekonomi Raharja sebagai salah satu lembaga perbankan yang sehat memberikan fasilitas bank garansi untuk memperlancar kegiatan usaha. Untuk sifat bank garansi ialah bersifat suatu perjanjian tambahan atau aksoir, yaitu adanya tergantung pada perjanjian pokok. Dengan demikian, garansi bank akan berakhir kalau perjanjian pokoknya berakhir. Garansi bank yang diberikan oleh bank itu merupakan salah satu tugasnya di samping memberikan jasa-jasa lain. Adapun hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam bank garansi. Yang pertama, waktu berlaku dan berakhirnya perjanjian pokok. Yang kedua, waktu berlaku dan berakhirnya garansi bank. Dan yang ketiga, waktu terjadinya cedera janji yang secara sah masih dapat ditanggung oleh garansi bank. Dan yang keempat, ada waktu selambat-lambatnya untuk pengajuan klaim oleh tertanggung. Mungkin pada presentasi mengenai bank garansi sampai pada di sini saja. Kurang lebih saya mohon maaf apabila saya ada kekurangan baik penyampaian dan lainnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.